Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berbicara tentang penyakit layu fusarium pada tanaman pisang, seakan memang tidak akan ada habisnya. Kenapa? Karena penyakit layu fusarium pada tanaman pisang ini merupakan suatu penyakit yang bisa dikatakan sulit sekali untuk disembuhkan. Nah, tetapi bukan berarti penyakit layu fusarium ini tidak bisa dicegah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tips 5 langkah upaya mencegah penyakit layu fusarium pada tanaman pisang. Nah, langkah apa sajakah itu? Mari kita ikuti video saya berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut silahkan klik like dan juga subscribe untuk tetap bisa mengikuti video-video saya yang terbaru. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, setidaknya ada 5 langkah untuk mencegah penyakit layu fusarium pada tanaman pisang. Nah, langkah apa sajakah itu? Langkah yang pertama adalah jika tanaman pisang kita terkena penyakit layu fusarium, maka sebaiknya tanaman itu kita dongkel, kemudian kita bakar dan kita musnahkan. Nah, selanjutnya areal di sekitar tanaman itu kita sterilkan dengan cairan disinfektan. Dan untuk selanjutnya diusahakan wilayah tersebut kita karantina. Artinya wilayah tersebut tidak boleh dimasuki oleh bibit tanaman pisang dari sembarang tempat. Untuk pohon pisang yang terkena penyakit layu fusarium, contohnya seperti ini kemungkinan juga akan menular pada anakan-anakannya. Oleh karena itu sebaiknya mungkin kita buang saja. Jadi untuk rumpun pisang ini bisa kita musnahkan, bisa kita dongkel, kemudian bisa kita musnahkan beserta dengan anakan-anakannya. Walaupun toh kelihatannya anakannya ini masih kelihatan segar, tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang anaknya ini nanti juga akan terserang layu fusarium juga. Langkah yang kedua untuk menanam pisang, sebaiknya kita menggunakan bibit yang sehat yang berasal dari kultur jaringan. Kalaupun memang terpaksa kita menggunakan bibit yang berasal dari anakan, maka sebaiknya kita mengikuti seperti video saya di atas ini. Nah, selain itu kita juga bisa menanam varietas pisang yang tahan terhadap penyakit layu fusarium. Misalnya pisang Berlin ataupun pisang emas Kirana. Untuk langkah yang ketiga untuk mencegah penyakit layu fusarium pada tanaman pisang, kita harus menjaga sanitasi lingkungan. Artinya sanitasi kebun itu harus betul-betul kita jaga. Kebersihan kebun harus kita perhatikan. Sebagai contohnya, seperti daun yang sudah tua pada tanaman pisang, ini bisa kita bersihkan. Kemudian gulma yang ada di sekitar perakaran tanaman pisang juga kita bersihkan, termasuk anakan pada rumpun tanaman pisang yang terlalu banyak, ini sebaiknya juga kita buang. Kita sisakan dalam satu rumpun ini antara 2-3 pohon saja. Dan yang paling penting adalah drainase atau saluran pengairan, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada genangan air di sekitar perakaran tanaman pisang, karena ini menjadi sarang inangnya jamur fusarium sebagai
penyebab penyakit layu fusarium pada tanaman pisang. Selanjutnya untuk langkah yang keempat adalah sterilisasi peralatan pertanian. Jadi segala macam peralatan pertanian yang kita gunakan dalam budidaya tanaman pisang ini sebelum kita gunakan harus kita sterilisasi dengan cairan disinfektan. Sebagai contohnya misalnya sabit, cangkul, dan lain sebagainya. Ini sebelum kita gunakan harus kita sterilisasi dulu guna untuk mencegah penularan penyakit layu fusarium pada tanaman pisang. Langkah yang kelima untuk mencegah penyakit layu fusarium pada tanaman pisang, sebaiknya di sekitar areal perakaran tanaman pisang ini kita taburkan kapur dolomit setiap 3 bulan sekali. Jadi di sekitar areal perakaran tanaman pisang ini sebaiknya kita taburkan kapur dolomit setiap 3 bulan sekali. Contohnya adalah seperti ini. Itulah 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit layu fusarium pada tanaman pisang. Jika kita konsisten melakukan 5 langkah tersebut, insya Allah tanaman pisang kita akan terbebas dari penyakit layu fusarium. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tanaman pisang kita terbebas dari penyakit layu fusarium. Dan jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan bagikan video saya ini kepada teman-teman kalian semua. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya.